Pernah ada seorang sahabat Nabi, sahabat Abdullah bin Umar, pernah mengatakan, andaikan aku tahu ada amal ibadahku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi saya daripada dunia dan isinya. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di podcast Surabaya Mengaji, yang mana kita akan membahas topik-topik menarik seputar keislaman. Bersama kita sekarang Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullahu ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia Ustaz. Masya Allah. Nggak bercanda Ustaz. Bahasa Indonesia aja, Masya Allah. Bahasa Indonesia. Nah, kita membahas berkaitan dengan apa-apa yang telah berlalu. Yang berlalu itu yang mungkin sangat penting Ustaz ya. Bahkan mungkin penting, yaitu bulan Ramadan Ustaz. Nah, ketika bulan Ramadan itu berlalu Ustaz, nah itu terkadang orang merasa bahwa ada keraguan bahwa amalan itu diterima apa enggak sih sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Kita udah puasa 30 hari nih Ustaz ya. Lalu kita sudah sholat sekian banyak, kita baca Quran berapa juz. Lah itu kira-kira apakah ada tanda khusus bagi orang-orang yang diterima amalannya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ya, tentu setiap orang yang beriman pasti berharap bahwa amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diterimanya amal seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala itu suatu anugerah yang sangat besar. Makanya pernah ada seorang sahabat Nabi, sahabat Abdullah bin Umar, pernah mengatakan, andaikan aku tahu ada amal ibadahku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi saya daripada dunia dan isinya. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu menerima amal ibadah dari hamba-hambanya yang bertakwa saja. Jadi setiap mukmin pasti berharap amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Berdoa. Ya, itu harapannya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi juga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Tapi ingat, kita juga nggak bisa memastikan amal kita itu pasti diterima. Kita cuma bisa berdoa, berharap, tapi memastikan jangan. Karena kita nggak pernah tahu apakah amal kita ini diterima oleh Allah SWT atau enggak. Karena untuk diterimanya amal ibadah seorang hamba itu ada syarat-syaratnya. Ya, di antaranya yang paling masyhur ada dua, yaitu ikhlas lillahi jalla wa'ala, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, kita nggak tahu amal ibadah kita ini sesuai dengan kedua syarat tersebut apa tidak. Terutama ikhlas, ini paling berat. Kita nggak ngerti amal ibadah kita ini ikhlas lillahi jalla wa'ala atau ya ternoda dengan noda-noda riya, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya. Makanya seorang mukmin dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu menggabung antara dua hal. Antara ar-roja wal khauf, berharap dan takut. Berharap amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kalau amalnya nggak diterima. Jadi dia nggak boleh kemudian ya terlalu pede memastikan amal ibadahnya diterima, tapi dia juga nggak boleh frustasi, putus asa juga nggak boleh. Makanya dua pilar ibadah yang harus dimiliki seorang mukmin adalah ar-roja wal khauf. Dia berharap ya untuk memotivasi dirinya beramal soleh, tapi dia juga harus khawatir ya kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun memang ada tanda-tanda. Kalau tanda-tanda itu kan belum pasti, kita tidak berarti memastikan amal ibadah kita diterima. Karena cuma sekedar tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itu bisa iya, bisa enggak. Ya. Jadi kalau apakah ada tanda-tanda amal ibadah kita diterima? Iya. Ya. Dan tanda yang paling dominan, yang paling nampak disebutkan oleh para ulama, tanda amal ibadah seorang hamba itu diterima adalah kalau dia setelah melakukan amal ibadah, dia semakin semangat. Contoh, setelah Ramadan, ya, dia malah semakin semangat beramal ibadah, beramal soleh. Ya, bukan
semakin malas, bukan semakin kendor, tapi dia semakin semangat. Nah, ini tanda insya Allah Ta'ala amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena al-hasanatu tudbi'ul hasanata ba'daha. Kebaikan itu membuahkan kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita sehabis melakukan suatu ibadah, kemudian kita menjadi lebih baik, lebih semangat, ya, lebih khusyuk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tanda paling dominan, tanda paling utama amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya setelah bulan Ramadan itu kan kita dianjurkan untuk banyak puasa, termasuk puasa 6 hari bulan Syawal. Itu sebagai tanda bahwa amal ibadahnya diterima. Karena setelah melakukan ibadah Ramadan, dia tetap istiqomah, bahkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua kita berharap amal ibadah kita diterima. Kita semuanya berdoa supaya amal ibadah kita diterima. Tapi jangan memastikan, ya, menjamin amal ibadah kita diterima. Sebagaimana jangan frustasi, putus asa, ya, merasa amal ibadah kita ini nggak mungkin diterima. Juga jangan. Seorang mukmin berharap tapi juga dia takut. Apakah ada tanda-tandanya? Ya, ada. Yaitu kalau dia setelah melakukan ibadah dia lebih baik, lebih semangat, terus istiqomah dalam ibadah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tapi kalau kita bahas ikhlas ini pasti agak berat Ustaz ya. Kalau dari disebutkan ikhlas Ustaz ya. Ikhlas sebelum beramal, di tengah beramal, dan setelah beramal Ustaz ya. Berat. Makanya ada salah seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min ni'mati. Tidak ada sesuatu yang paling berat bagi saya daripada menata niat saya. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ada yang paling berat bagi saya daripada menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Maka menjaga niat ini memang berat, tapi insya Allah kalau kita mau berusaha, berdoa, bersungguh-sungguh, maka Allah SWT akan memudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang, ya, termasuk berjuang menata niat, insya Allah akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan sama tanda-tanda tadi Ustaz, karena mungkin tadi disebutkan ada tanda-tanda bahwa ketika amalan itu diterima. Nah, ternyata sebagian orang Islam atau mungkin bahkan kebanyakan dari orang Islam itu banyak yang terjatuh ke dalam maksiat setelah selesai bulan Ramadan Ustaz. Mungkin itu sholatnya mulai bolong-bolong lagi, mulai kendor imannya, atau mungkin mulai pacarannya mungkin di pause dulu saat Ramadan, mulai lagi setelah pacaran, mulai setelah Ramadan. Nah, ini bagaimana Ustaz pandangan nanti menurut ini Ustaz? Ya, kita harus mengevaluasi tentang puasa kita. Jadi puasa ini adalah sebuah madrasah keimanan bagi seorang hamba. Ya, kita harus memahami hakikat ibadah puasa itu apa sih? Ya, puasa, kalau kita mengerti tentang hakikat ibadah puasa itu bukan cuma sekedar menahan diri dari makan, dari minum, dari jima, bukan. Hakikat ibadah puasa yang sebenarnya adalah menahan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan mata kita dari melihat yang haram, menahan telinga kita dari mendengarkan yang haram, menahan lisan kita dari berbicara yang kotor, menahan hati kita dari dengki, dari sombong, dan noda-noda hati lainnya. Jadi ini yang harus kita fahami tentang hakikat ibadah puasa. Buah dari ibadah puasa, hikmah dari ibadah puasa, bukan cuma sekedar kita itu lapar, haus. Enggak, Allah nggak pengen menyiksa kita. Tapi ibadah puasa ini tujuan utamanya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Agar kita setelah ibadah puasa ini, Masya Allah, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah SWT. Bukan cuma sekedar yang penting saya nggak makan, nggak minum. Bukan. Ini yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, kita seringkali memang berkali-kali mendapati puasa Ramadan, tapi nggak ada perubahan. Ya, nggak ada perubahan dalam diri kita, akhlak kita, ibadah kita. Nah, ini yang salah adalah kita kurang memahami hakikat ibadah puasa.
Banyak orang-orang awam memahami puasa itu cuma sekedar nggak makan, nggak minum. Nah ini yang keliru. Puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum saja. Tapi yang lebih penting daripada itu, menahan dari hal-hal yang haram. Kalau makan minum kan hukum asalnya boleh. Boleh. Iya. Ada yang perlu kita tahan. Ya, bukan hanya siang bulan Ramadan, malamnya pun nggak boleh. Bahkan sebelum Ramadan pun nggak boleh, setelah Ramadan pun nggak boleh. Yaitu batas-batas yang telah digariskan oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi haja fi ayyada' ta'amahu wa syaraba." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, ya, ucapan dusta dan kejahilan, Allah nggak butuh dia nggak makan, nggak minum. Karena dia nggak ngerti tentang hakikat ibadah puasa. Jadi kalau misalkan ada orang setelah Ramadan kok kembali pada maksiat lagi, nah ini perlu untuk muhasabah, introspeksi diri, ya, tentang hakikat ibadah puasa, ya. Puasa itu madrasah keimanan, ya, yang seharusnya setelah ibadah puasa kita harus lebih baik. Kita harus mengambil pelajaran dari ibadah puasa ini. Ya, puasa itu Masya Allah luar biasa, mengajarkan kita bersyukur, mengajarkan kita sabar, mengajarkan kita untuk berakhlak mulia, untuk melawan hawa nafsu. Subhanallah. Andaikan kita betul-betul faham tentang hakikat ibadah puasa, Insya Allah kita akan menjadi insan yang bertakwa, insan yang lebih baik. Ya, nggak ada istilahnya nanti setelah Ramadan kemudian maksiat lagi. Harusnya lebih baik. Itu tanda tadi, tanda amal ibadah kita diterima. Kalau kita setelah Ramadan menjadi lebih baik. Tapi kalau belum apa-apa sudah niatan, ntar nanti malam saya mau maksiat, ntar nanti kalau sudah kelar bulan Ramadan saya mau balik lagi. Nah ini berarti puasanya puasa palsu. Puasanya palsu. Ya, dia nggak ngerti tentang hakikat ibadah puasa. Itu pentingnya ilmu, Ustaz ya. Nah betul ya. Masya Allah. Ya mungkin mereka mengartikan la'allakum tattaqun ini hanya di Ramadan aja. Setelah itu lewat juga. Yang jadi masalah ini takwa itu cuma sekedar simbol saja nama. Masjid at-taqwa, baju takwa, tahu takwa. Harusnya ya takwa itu betul-betul kita fahami, yaitu apa? Kita betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan pun kita harus menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah SWT. Cuma puasa Ramadan ini madrasah, kesempatan dari kita untuk belajar lebih baik, gitu. Jadi memang harus diperhatikan ini ilmunya, Ustaz. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Jangan sampai, apalagi sholat, Ustaz ya. Kadang di Ramadan, subhanallah, sholatnya dari subuh sampai tarawih pun ikut, Ustaz. Ya. Hilang Ramadan, kembali hilang lagi. Sendalnya hilang gitu. Cuman sendalnya aja orangnya nggak ada. Masya Allah. Tapi Ustaz, nah ini berkaitan dengan Ramadhaniyun, Ustaz. Nah ini mungkin ada nasihat khusus untuk Ramadhaniyun yang mereka cuman ngira kita nih hanya bertakwa di bulan Ramadan aja. Mungkin nasihat khusus untuk mereka, Ustaz. Ya, tetapi di bulan selain Ramadan, ya jangan berlebih-lebihan lah. Islamnya biasa-biasa aja lah. Gitu. Silakan Ustaz. Maksudnya Ramadhaniyin orang yang mengenal Allah cuma di bulan Ramadan saja. Nah, itu gitu. Ya, kita harus paham bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu finish akhirnya adalah kematian. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Jadi bulan Ramadan itu bukan berhenti setelah berhentinya bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan berarti sudah nggak beribadah lagi, enggak. Berhentinya ibadah itu kalau sudah berhenti nafas kita juga. Idza matal insan inqata'a amalu. Kalau udah mati baru terputus amal perbuatan kita. Jadi ini yang harus kita pahami. Finish ibadah seorang hamba itu adalah kalau kita udah mati. Ya, kalau masih pada bulan Ramadan itu hanya perpindahan saja. Ramadan selesai, kita pindah kepada Syawal. Syawal selesai, pindah kepada Dzulqa'dah. Jadi itu, ya, kita hanya perpindahan dari satu waktu ke waktu berikutnya.
sampai pada suatu titik di mana kita sudah tidak bisa bernafas lagi, sudah tidak bisa beramal lagi, yaitu kematian. Maka jangan sampai kita cuma mengenal Allah Subhanahu wa taala cuma di bulan Ramadan saja. Ada salah seorang salaf ya mengatakan bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum adalah orang yang mengenal Rabb mereka cuma di bulan Ramadan saja. Kenapa? Karena Rabb yang kita sembah di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu juga sama. Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan juga. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lainnya kita nggak beribadah sama Allah SWT. Jadi intinya setelah bulan Ramadan kita pertama harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala telah diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua banyak doa supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, jangan ujub dengan amal perbuatan kita. Kemudian yang ketiga kita harus istiqomah. Ini yang paling penting. Setelah Ramadan kita harus betul-betul istiqomah, berusaha bagaimana tetap continue dalam ibadah kepada Allah SWT sampai Allah SWT mencabut nyawa kita. Nah itu kalau kita bisa melakukan hal itu, Masya Allah, kita menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Kita harus menjadi sukses, orang yang sukses di bulan Ramadan. Kesuksesan seorang hamba di bulan Ramadan, ya manakala dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Yaitu diberi kesempatan oleh Allah ketemu Ramadan, tapi dosa-dosa kita nggak diampuni. Nah ini orang yang rugi. Ya, rugi. Nah, Masya Allah. Dalam sekali Ustaz. Masya Allah. Ajang pencarian, ajang garis finish ternyata bukan hanya Ramadan, ya, tapi kematian. Betul. Ya. Jadi Ramadan ini bukan ajang untuk mensucikan diri dalam tanda kutip Ustaz ya. Ya. Wah ini dalam sekali, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya, atas penjelasan-penjelasannya, Masya Allah. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di serial podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.